mimpi untuk mendirikan kerajaan yang sangat besar. Dan itu sebenarnya sudah terjadi ketika zaman Daud dan Sulaiman. Ketika mereka sudah terbebas, kemudian ke negeri mereka, kemudian Daud diutus, Sulaiman diutus, kemudian mereka memiliki kerajaan yang sangat besar, dan kita mengakui itu karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana kekuasaan Sulaiman itu begitu besar. Tetapi namanya kekuasaan itu pasti tidak lama, tidak langgeng, pasti ada masanya. Ada suatu masa di mana Nebukadnezar II dari Persia, dari Babilonia menaklukkan Israel, sampai ada suatu masa di mana Palestina itu, Yerusalem itu dikuasai oleh Nebukadnezar. Seperti kita ketahui, wilayah Palestina, Syam dan lain sebagainya dan sekitarnya itu menjadi rebutan sejak dulu, dikuasai Israel, direbut oleh Babilonia, direbut oleh Persia, direbut oleh Romawi dan lain sebagainya. Nah, ketika direbut oleh Nebukadnezar ini, otomatis bangsa Israel terpecah lah, terpencar-pencar kemana-mana. Sebagian ke Persia dibawa oleh mereka, sebagian ke Eropa, ke Romawi dan lain sebagainya. Pada masa setelahnya, Yerusalem ini direbut oleh Bizantium, Romawi Timur. Seperti kita bahas tadi, wilayah ini memang diperebutkan sejak dahulu. Setelah dikuasai oleh Bizantium, kemudian sempat juga dikuasai oleh Romawi Barat, dikuasai oleh pasukan salib, kemudian sempat direbut oleh Khalifah Umar, seperti kita ketahui. Kemudian direbut lagi oleh pasukan salib menjelang tahun 1000. Nah, yang menarik, ketika pasukan salib ini mengambil alih Yerusalem, ternyata di dalam pasukan salib itu tidak hanya berisi orang-orang Kristen, tetapi ada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka ke sana mengikuti pasukan salib ini tidak sedang dalam rangka untuk istilah mereka tidak sedang berperang demi Yesus, tidak demikian, tetapi mereka sedang berusaha untuk menggali kembali peninggalan nenek moyang mereka. Seperti sudah saya bahas tadi, mereka sempat memiliki kekuasaan yang cukup besar di Yerusalem, yaitu ketika masa Daud dan Sulaiman, tetapi kemudian ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Kemudian mereka terpencar-pencar keluar daerah, keluar dari Yerusalem, sampai akhirnya mereka muncul kerinduan untuk kembali lagi. Gimana sih sebenarnya nenek moyang kami ini? Nah, kesempatan untuk kembali ke Yerusalem itu yaitu ketika pasukan salib menyerang ke sana. Nah, beberapa keturunan Israel ini ikut dalam pasukan salib. Mereka tergabung dalam Ksatria Templar, Ordo Ksatria Miskin, Pembela Kristus, dan Kuil Sulaiman. Sebenarnya Pembela Kristusnya ini tidak sama sekali. Mereka hanya mencari peninggalan Sulaiman. Nah, setelah mereka berhasil, setelah pasukan salib ini berhasil merebut Yerusalem, Ksatria Templar ini memiliki bisnis baru. Bisnisnya disebut usuri. Jadi begini, mereka akan memiliki jaringan di Yerusalem dan jaringan di Romawi Barat. Nah, sementara banyak orang-orang kaya dari Romawi Barat yang ingin ziarah ke Yerusalem, tetapi
mereka bingung ketika ziarah itu mereka akan meninggalkan harta yang banyak di rumahnya. Sementara untuk membawa semua harta ketika berziarah juga sangat berbahaya karena nanti akan banyak perampok di tengah jalan. Maka kesatria Templar ini membuat sebuah bisnis, yaitu bisnis penitipan harta. Orang-orang kaya yang akan berziarah ini menitipkan hartanya kepada kesatria Templar. Dengan kesatria Templar mengeluarkan sebuah surat yang isinya kode-kode rumit yang hanya bisa dibaca oleh anggota kesatria Templar. Nah, si orang kaya yang akan berziarah ini menitipkan kepada anggota kesatria Templar yang ada di Eropa, kemudian diberi selembar kertas, kemudian dia pergi ke Yerusalem dengan membawa selembar kertas itu. Sampai di Yerusalem, selembar kertas ini nanti diberikan lagi kepada anggota kesatria Templar yang ada di Yerusalem. Nanti di sana bisa dicairkan, kalau dalam bahasa modernnya itu dicairkan menjadi harta lagi. Harta itulah yang akan digunakan untuk biaya selama ziarah di Yerusalem. Nah, dari situ para kesatria Templar mengambil keuntungan jasa penitipan tadi, sampai akhirnya mereka kaya raya, sangat kaya raya dari bisnis ini. Kita tinggalkan dulu soal kekayaan mereka, sampai akhirnya ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem, otomatis kesatria Templar terusir lagi, pulang lagi ke Romawi Barat, ke Eropa. Nah, persoalannya mereka sudah kaya raya dari bisnis usurnya itu. Yang tadinya kesatria miskin, setelah sekian hampir 100 tahun kekuasaan mereka di Yerusalem, bisnis usuri mereka di Yerusalem, kemudian Yerusalem ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, mereka kembali lagi ke Eropa dalam kondisi sudah menjadi orang yang kaya raya, sekelompok manusia yang kaya raya. Sampai dengan kekayaannya itu mereka menjadi congkak, menjadi angkuh, tidak mau diatur bahkan oleh paus maupun oleh raja. Sampai akhirnya karena Raja Philip V dan Paus Philip IV dan Paus Clement V, mereka sudah sangat jengah dengan kearogansian kesatria Templar ini, sampai akhirnya mereka ditumpas. Pada masa itu mereka lari tunggang langgang ke Skotlandia. Di Skotlandia, kesatria Templar ini menyamar sebagai mason. Mason itu tukang batu. Maka ketika di Skotlandia, mereka membuat organisasi namanya Freemason. Mason, tukang batu, persaudaraan tukang batu yang bebas. Bebas artinya tidak harus bangsa Israel, non Israel boleh. Nah, nanti di Skotlandia inilah awal mula dari Freemason, persaudaraan bebas tukang batu. Yang intinya apa? Intinya adalah ide-idenya orang Israel untuk mengembalikan kejayaan Raja Sulaiman. Seperti kita bahas di awal, bahwa kesatria Templar ini tujuannya adalah untuk menggali sisa-sisa peninggalan kerajaan Sulaiman. Artinya mereka pengen menegakkan kembali kerajaan Sulaiman. Maka cita-cita politis ini, cita-cita untuk menegakkan kembali kerajaan Sulaiman ini harus mereka perjuangkan dengan berbagai alat. Alat yang pertama adalah sisi spiritualitas Yahudi. Maka orang-orang Israel dipersatukan dengan agama Yahudi.
kemudian bangsa Israel, di dalam Israel itu sendiri memiliki organisasi politik yang tujuannya memang mendapatkan kekuasaan secara politik, namanya Zionis. Jadi Zionis ini anggotanya adalah orang-orang Israel, tertutup, orang-orang Israel saja. Tetapi untuk bisa menggolkan rencana menegakkan kembali kerajaan Sulaiman ini harus didukung oleh orang-orang non-Israel, karena ini adalah proyek besar. Maka mereka membuat sebuah organisasi yang anggotanya itu bisa non-Israel, yaitu Freemason tadi. Maka bedanya antara Zionis dan Freemason, kalau Zionis itu anggotanya pasti 100% Israel, kalau Freemason itu anggotanya bisa non-Israel. Nanti yang Freemason inilah yang anggotanya sangat banyak. Maka think tanknya itu sebenarnya ya di Israel, di Zionisnya ini. Zionis nanti menggerakkan Yahudi, menggerakkan Freemason. Nah, di dalam Freemason ini mereka mengembangkan kabalah yang mereka ambil dari khasanah Fir'aun tadi. Agamanya adalah agama cinta. Istilahnya ini sangat-sangat indah sekali, agama cinta. Tetapi cinta yang seperti apa, kan seperti itu. Nah, cinta yang mereka maksudkan adalah humanity, agama universal, agama yang tidak menomorsatukan agama yang lain. Pokoknya semua agama itu sama. Itu ide dari mereka. Maka nanti di dalam gerakan Freemason ini nilai utamanya adalah ini, humanity, universal religion ini. Nanti semangat inilah yang menggerakkan revolusi Prancis yang sudah kita bahas di 2 atau 3 pertemuan yang lalu. Jadi kalau di Eropa itu muncul semangat liberté, égalité, fraternité, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan, itu sebenarnya adalah pengejawantahan dari ide Freemason ini. Jadi bisa kita katakan bahwa yang menggerakkan revolusi Prancis adalah orang-orang Freemason ini. Nah, kita akan ke simbol-simbolnya dulu. Nilai-nilai atau ide-ide yang mereka bawa itu mereka sembunyikan melalui simbol-simbol. Ini simbol bintang David yang disembunyikan dalam jangka dan penggaris sudut. Di tengahnya ada piramid. Itu semuanya peninggalan Fir'aun. Bintang David itu adalah bintangnya Daud, bintangnya kekuasaannya Daud yang kemudian diwarisi oleh Sulaiman. Nah, jangka dan penggaris sudut ini adalah simbol rahasia dari bintang David. Karena zaman itu untuk menunjukkan bintang David secara terbuka itu tidak mudah, karena mereka sedang dikejar-kejar oleh Paus Clement dan Raja Philip. Tetapi karena mereka berjuang begitu gigih, akhirnya simbol ini kemana-mana dan akhirnya diterima, dan sampai sekarang kita melihatnya. Ada lagi simbol, yaitu simbol kuil Sulaiman. Kuil Sulaiman ini konon berdiri di atas Masjidil Aqsa sekarang. Maka tidak heran kemarin ketika Amerika itu memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, itu mereka merilis gambar ini, kita lihat. Jadi mereka menggunakan
digital imaging, kompleks Yerusalem itu tidak lagi Dome of Rock, isinya tidak lagi Kibli Mosque dan Dome of Rock, tetapi mereka ganti dengan kuil Sulaiman. Itu memang cita-cita mereka. Kemudian simbol lain lagi adalah mata dan piramid. Nah, mata dan piramid ini sebenarnya juga mereka bawa dari simbol-simbol Fir'aun. Mata itu adalah simbol Dewa Osiris, dan piramid tentu saja bangunan kebanggaannya Fir'aun. Kita sudah tahu. Nah, dengan inilah mereka membawa ide tentang tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru versi mereka itu apa? Tatanan dunia baru versi Fir'aun. Ada Fir'aunnya, ada Hamannya, ada Koronnya, ada Balamnya. Karena pada zaman mereka hidup waktu itu tidak seperti itu. Kita ingat kemarin, ketika mereka sedang bergerak di dalam kerahasiaan itu, di Eropa itu sedang dikuasai Kristen, Katolik, di Timur sedang dikuasai Islam. Sistem pemerintahan yang sangat berbeda dengan sistem pemerintahannya Fir'aun. Nah, bagi mereka, bagi orang zaman itu, ide tentang sistem kekuasaan yang di dalamnya ada penguasa, ada intelektual pendukung penguasa, ada pemilik modal, ada ulama yang menyetempel kekuasaan pemilik modal, kekuasaan penguasa, itu belum ada. Dan ini yang mereka perjuangkan, tatanan dunia baru yang di dalamnya ada elemen-elemen itu, yang faktanya nanti muncul di dalam sistem kapitalis. Ada penguasa, ada intelektualnya, ada pemilik modalnya, koronnya, ada ulama suknya, Balamnya, persis tidak ada bedanya. Dan dengan sistem tatanan dunia baru seperti itulah mereka berharap kekuasaan mereka bisa muncul. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses ide-ide ini menyebar ke dunia Islam, ke Turki Utsmani, termasuk ke Nusantara. Ini video tidak usah kita tayangkan. Nah, ini beberapa contoh peninggalan simbol-simbol Freemason yang ada di Nusantara. Ada Loji Mataram kiri atas, lihat ada simbol bintang Davidnya. Ada kanan atas, ini di Makassar. Kemudian kiri bawah ini Loji Magelang. Kemudian kanan bawah Loji Palembang. Kesemua gambar ini memperlihatkan lambang Freemason dan bintang Daud kaum Yahudi. Termasuk konon di Tugu Jogja juga ada sisa-sisanya. Walaupun harus saya garis bawahi bahwa simbol bintang semacam ini sebenarnya di khasanah Islam juga sudah digunakan. Sebelum Freemason atau Zionis modern ini bergerak, di dunia Islam sudah digunakan. Jadi sebenarnya simbol ini tidak murni milik mereka, tetapi hari ini sudah sering mereka gunakan. Nah, inilah tata dunia baru yang menggunakan sistem Fir'aun. Mari kita lihat. Di dalam sistem Fir'aun paling tinggi ada Fir'aun, kemudian ada anggota pemerintahannya, kemudian di bawahnya ada tentara, kemudian ada pegawai-pegawainya, ada pedagangnya, ada buruhnya paling bawah. Kalau kita bandingkan dengan sistem kapitalis, itu sama. Di atasnya adalah Fir'aunnya, itu adalah kapitalis itu sendiri, para pemilik modal. Ini kalau kita sambung dengan semuanya, dengan kajian revolusi industri, dengan sosialisme, semua nyambung. Mari kita lihat. Paling tinggi Fir'aunnya adalah pemilik modal, kemudian rezim pemilik kekuasaan, kemudian tentara,
kemudian pengusaha, dan akhirnya paling bawah buruh. Nah, ternyata yang menarik adalah bahwa mereka membawa sistem Fir'aun ini bukan untuk apa, tapi untuk menjemput bos mereka yang terakhir, yaitu Dajjal. Maka sesuai dengan judul yang saya berikan, sebenarnya sistem Fir'aun, kehidupan Fir'aun dan kehidupan Dajjal itu nyambung. Yang menyambungkan siapa? Yang menyambungkan Israel melalui Freemason dan Zionis. Dan kita berada di jalur itu. Artinya tempat kita hidup itu dilalui oleh mereka. Artinya kalau Fir'aun dan Dajjal itu tersambung dalam satu garis, itu kita ikut tergaris di dalamnya. Maka jangan heran nanti ketika nilai-nilai Fir'aun tentang agama cinta tadi, tentang tidak ada satupun agama yang paling benar, itu juga sampai ke diri kita. Maka kembali ke pertanyaan awal saya, andai kita hidup di zaman Fir'aun, apakah kita akan ikut Fir'aun atau ikut Musa? Termasuk pertanyaan ketika kita hidup di zaman Dajjal, apakah kita akan ikut Dajjal atau ikut Imam Mahdi? Sebenarnya bisa dengan mudah kita jawab. Hari ini kita berada di mana? Kalau hari ini kita berada di jalurnya Fir'aun dan Dajjal, yaitu menyepakati pluralisme, menyepakati liberalisme dan ide-ide semua yang mereka bawa, maka sebenarnya kalau kita hidup zaman Fir'aun, dijamin kita ikut Fir'aun. Kalau kita hidup di zaman Dajjal, dijamin kita ikut Dajjal. Kalau di hari ini kita mengikuti ide-ide mereka, ide-ide Freemason, yaitu pluralisme dan lain sebagainya. Tetapi kalau hari ini kita menentang mereka, kalau hari ini kita berada di garis kontranya mereka, maka kita yakin bahwa kalaupun kita hidup di zaman Musa, pasti kita berada di pihak Musa. Kalaupun kita hidup di zaman Imam Mahdi, kita adalah di pihak Imam Mahdi. Jangan bermimpi bahwa kita akan berada di pihak Imam Mahdi atau di pihak Musa, kalau hari ini pun kita masih menyepakati, masih ridho dengan nilai-nilai Freemason. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitu Ustadz, monggo saya kembalikan kepada panjenengan. Ya, luar biasa ya terkait paparannya. Nanti kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini sebetulnya sebelum dibuka saja sudah banyak yang masuk pertanyaan ya. Nah ini luar biasa. Ini bagaimana Ustadz, sedikit saya mungkin dari saya sedikit saja bagaimana menghubungkan antara simbol-simbol dengan pergerakan mereka, apa ada memang begitu terkait atau memang seperti apa gitu ya terkait simbolnya, seperti hanya sekarang simbol-simbol semacam tadi ya, banyak sekali sebutkan beredar ya terpapar simbol gitu ya, di apalagi di grup band musik ya, apalagi grup band internasional ya. Dulu saya pernah melihat ya simbol-simbol semacam itu di grup band, mungkin ya Ustadz tahu Van Halen kayak gitulah. Apakah emang ada keterkaitan seperti itu Ustadz? Silakan. Ya, sebenarnya gini Ustadz, untuk apa sih mereka menyebarkan simbol-simbol itu? Intinya kan bukan simbolnya. Inti dari simbol itu adalah ide yang ada di balik simbol itu. Maka sebenarnya yang mereka sebarkan itu bukan ansih simbolnya itu sendiri, tetapi ide di balik simbol itu. Nah, yang menjadi persoalan itu hari ini, saya mengistilahkan begini, simbolnya menjadi hantu, idenya menjadi menantu. Maksudnya bagaimana? Kita itu sangat ketakutan dengan simbol Freemason, simbol Yahudi, simbol Zionis. Tetapi sangat tidak ketakutan, justru malah memeluk dengan erat-erat idenya. Ini kan lucu. Simbolnya
dianggap sebagai hantu, kita sangat takut. Ada segitiga, ada mata, wah takut sekali. Tetapi apa? Dengan pluralisme kita menyepakati. Dengan humanisme, HAM, hak asasi manusia, yang itu bagian dari ide-ide mereka, kita menyepakati. Itu yang konyol. Nah, dan faktanya begini, ketika mereka menyebarkan simbol, itu sebenarnya yang utama sedang mereka sebarkan bukan itunya, tetapi nilai-nilainya. Contoh ya, kalau ada grup band, kemudian menggunakan simbol-simbol itu, yang penting bagi mereka kan bukan simbolnya, tetapi cara hidupnya. Maka nanti para fans dari band-band itu, dia tidak hanya menerima simbolnya itu, tetapi menerima nilai-nilai yang mereka bawa, cara hidup mereka. Misalnya, ya kita sudah pernah lah menjadi fansnya band-band itu. Nah, ketika kita menjadi fansnya mereka, itu tidak sekedar kemudian kita mengambil simbol yang mereka bawa, tetapi mengambil cara mereka hidup, mengambil nilai-nilai yang mereka tawarkan. Nah, itu yang lebih penting. Sekarang yang perlu kita sadari, yang perlu disadari oleh teman-teman itu adalah kita jangan hanya takut terhadap simbolnya, tetapi wajiblah takut pada nilai-nilai yang diperjuangkan di balik simbol-simbol itu. Kurang lebih begitu, kan? Ya, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan tekan menu raise hand ya. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, mungkin ini Pak Kristiono ya. Kita nyalakan dulu ya, kita unmute. Silakan Pak Kristion. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini menarik sekali ya pembahasan materi pagi ini mengenai istilahnya mungkin teori konspirasi ya Pak Ustadz ya. Ini begini, kalau kita melihat, kita mencermati teori-teori mengenai konspirasi ini, mengenai Yahudi, kemudian juga Dajjal ya, itu sungguh menarik sekali. Kita seperti membaca sebuah novel ya, yang di situ banyak ada misteri ya, kemudian ada kisah-kisah yang sungguh sangat enak untuk dinikmati. Tapi ini ada di kalangan Islam sendiri, Pak Ustadz, ada dua aliran ya. Yang satu yang dia sepakat dengan teori konspirasi ini, yang kedua ada lagi yang anti dengan teori konspirasi ini. Gimana menyikapinya? Karena untuk yang anti, saya rasa mereka melihat bahwa ini hanya permainan-permainan yang mungkin karangan-karangan ya. Nah, selain itu juga apa manfaatnya dari kita mempelajari teori konspirasi ini, Pak Ustadz? Kemudian juga apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menggagas mengenai adanya teori konspirasi ini untuk kebaikan Islam sendiri. Itu aja saya rasa, Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Kristiano. Jadi sebenarnya saya kurang sepakat kalau ini disebut sebagai teori konspirasi. Tetapi ini adalah sebuah fakta sejarah. Salah satu fakta sejarah terdekat dengan kita, yaitu tahun 1962 itu Soekarno mengeluarkan dekret membubarkan Freemason di Indonesia. Bayangkan, seorang presiden mengeluarkan dekret membubarkan Freemason dan seluruh anak organisasinya di Indonesia. Artinya apa? Kalau sampai ada dekret, itu artinya memang faktanya ada. Kalau nggak ada, ngapain harus dibubarkan pakai dekret? Nah, karena itu memang faktanya ada, kemudian dibubarkan menggunakan dekret itu. Artinya bahwa itu memang ada, itu. Bahwa Freemason itu ada. Dan ada di Indonesia, iya, sejak dulu.
Kemudian lebih menarik lagi apa? Tahun 2002, dekret itu dicabut oleh dekretnya Gus Dur. Pembatasan pelarangan Freemason itu dicabut oleh Gus Dur. Walaupun setelah Gus Dur itu mencabut, juga tidak berdiri juga Freemason baru di Indonesia, tidak juga. Tetapi kita jangan melihat namanya, jangan melihat Freemasonnya, tetapi lihatlah nilai-nilai yang dibawanya. Kalau apapun nama organisasinya, mau Freemason, mau Remason, mau apa gitu, selama yang dibawa itu adalah liberté, égalité, fraternité, liberalisme, pluralisme, dan selain sebagainya, termasuk feminisme di dalamnya, itu sebenarnya ya sedang meneruskan idenya Freemason sebenarnya itu. Nah, terkait dengan apa manfaatnya kita mempelajari hal ini, kita jadi waspada, Mbak. Kita jadi tahu bahwa kita ini sebenarnya sedang mengikuti alurnya mereka atau sedang menentang mereka gitu. Saya katakan tadi, kalau kita tidak mempelajari ini, kemudian kita seolah-olah menerima, misalnya gini, ide-ide Freemason itu dikemas seolah-olah dia ide yang sangat indah tentang kemanusiaan, tentang kesetaraan, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya di baliknya itu adalah penentangan terhadap Allah, sebenarnya kan seperti itu. Kalau disebut agama cinta, itu cinta apa? Cinta yang mana? Cinta kan macam-macam. Cinta pada duniawi atau cinta pada Allah, kan seperti itu. Nah, dengan mempelajari ini secara lengkap tentu saja kita akan bisa memetakan bahwa ini sebenarnya pemikiran yang mereka bawa, maka seharusnya tidak kita ambil. Nah, nanti akan saya paparkan secara real ketika pada pembahasan pengaruh semua ideologi yang kita bahas dari kemarin di Indonesia. Itu yang sangat menarik. Nanti kita akan melihat fakta di depan mata. Kalau dari kemarin kan kita melihat peradaban Romawi, peradaban kapitalis, sosialis, hari ini Freemason, kemarin Islam, itu seperti seolah-olah terpisah-pisah. Nanti di pertemuan berikutnya ketika saya jabarkan bagaimana semua ideologi itu masuk ke Nusantara ini beserta dengan bukti-buktinya, itu kita terlibat benar di sana, dan hasilnya adalah kehidupan kita hari ini. Hasilnya adalah kehidupan kita hari ini. Kita terbiasa mengatakan, ya kalau sedang berpolitik itu nggak usah bawa-bawa agama lah. Itu bagian dari itu, bagian dari apa yang mereka perjuangkan cukup lama itu. Nah, kembali lagi, ini bukan lagi konspirasi, Pak. Ini adalah sebuah proyek besar yang tidak lagi rahasia. Kalau konspirasi itu kan rahasia ya, seolah-olah. Kalaupun mereka misalnya di dalamnya itu menciptakan konspirasi kecil, misalnya 911 dan lain sebagainya, itu iya. Tetapi Freemason, Zionis dan Yahudi ini bukan lagi level konspirasi, tetapi memang levelnya itu udah peradaban. Mereka menciptakan peradaban, dan hari ini kita sedang hidup di dalam peradaban mereka. Bayangkan, peradaban yang saya sebutkan, peradaban Fir'aun tadi, Fir'aun, Haman, Korun, Bal'am, itu hadir di dunia kita, fakta hari ini. Ada penguasanya, ada intelektual yang membenarkan kedoliman si penguasa, ada orang-orang kaya yang membackup mereka, dan ada ulama-ulama yang membenarkan jalan mereka. Itu dari mana datangnya coba? Kalau tidak dibawa oleh sekelompok orang dari zaman Fir'aun sampai zaman kita hari ini. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, itu baik. Monggo. Ya, ada pertanyaan nih dari
Indra ya, sebetulnya kalau Akhi Indra ini tuh bertanya sebelum dibuka sesi tanya jawab sebenarnya kalau tidak salah ini. Tapi menarik sekali kalau misalkan ini dikupas lagi ya. Ini dari Indra, Ustadz saya ingin bertanya, satu, bagaimana mengetahui apa saja roadmap Dajjal, mengenali anasir-anasir mereka, dan membedakan kebijakan-kebijakan anasir Dajjal dengan kebijakan geopolitik yang pure dari kebijakan sebuah negara. Ya, satu saja dulu mungkin ya, silakan. Itu di mana, Tat? Di YouTube, Tat? Di Zoom. Di YouTube juga ada. Ini pertanyaan menarik-menarik yang unik-unik ya. Nanti mungkin untuk yang di YouTube ya. Sekarang di Zoom dulu ya. Wah, kok nggak ketemu saya, Tat? Coba Tat diulangi, Tat, bagaimana? Ya. Bagaimana mengetahui apa saja roadmap Dajjal, mengenali anasir-anasir mereka, dan membedakan kebijakan anasir Dajjal dengan kebijakan geopolitik yang pure dari kebijakan sebuah negara. Nah, oke. Kebijakan geopolitik yang pure itu sudah tidak bisa kita pisahkan sekarang. Semua itu sudah campur baur, nggak karuan. Karena kesadaran kita sendiri, termasuk kesadaran manusia seluruh dunia ini sudah dicampur adukkan dengan itu. Jadi yang disebut geopolitik itu ya sudah terpengaruh itu kurang lebih. Mungkin nanti karena ini pertanyaannya ini terlalu global. Nanti kita bahas di sesi yang lain. Nah, kemudian yang di YouTube mungkin Ustadz, ini di YouTube ini menarik sekali, ini dari Novi Brilian ya. Tanya Ustadz, bagaimana bentuk pemerintahan New World Order yang hendak dibangun oleh kelompok pengikut Dajjal? Apakah sama seperti sistem pemerintahan sekarang atau berbeda? Baik. Ketika mereka menyebut New World Order, ingat ya, ketika mereka menyebut New World Order, menyebutnya kapan? Ketika mereka menggagas tentang New World gitu. Apakah sekarang? Enggak kan? Ketika mereka menggagas New World Order itu dulu. Mereka menggagasnya dulu. Ketika kapan? Ketika Islam masih berada di dalam sistem kekhilafahan. Ketika Eropa masih berada di dalam sistem Katolik. Mereka menyebutnya New World Order. Kenapa? Begini. Karena baik waktu itu ya, abad pertengahan, makanya semua saya bahas itu karena ini, nanti ketemunya itu di sini. Di barat maupun di timur pada abad pertengahan itu dua-duanya menggunakan agama. Walaupun kita bisa nyatakan bahwa yang satu agama yang hak, yang satu agama yang batil, maka hasilnya nanti sangat berbeda. Yang menggunakan agama yang hak itu menghasilkan peradaban yang emas, kegemilangan, sementara yang menggunakan agama yang batil itu adalah nanti munculnya adalah peradaban yang penuh kefasikan, penuh kejahatan. Itu contoh abad pertengahan. Islam di timur dan Kristen di Eropa. Ketika itu orang-orang Israel menginginkan kerajaan Sulaiman yang baru. Kerajaan Sulaiman yang baru ini, kerajaan Israel ini, base-nya apa? Bukan religi, tapi bangsa. Base-nya adalah bangsa Israel. Kenapa? Karena orang-orang yang boleh hidup di kerajaan Sulaiman yang baru itu, kerajaan Israel Raya yang baru itu, ya orang-orang Israel. Maka pada zaman itu sebenarnya nggak ada negara yang konsepnya bangsa, itu nggak ada. Nation state itu nggak ada. Sekali lagi, di timur itu sistem Islam, di barat itu sistem Kristen. Nah, pada saat itulah mereka memimpinkan New World Order, tatanan dunia baru yang berbeda dari dunia yang ada saat itu. Bedanya apa? Kalau dulu menggunakan agama, sekarang tidak lagi menggunakan agama. Kalau dulu masyarakatnya disatukan dengan agama, yang New World Order ini disatukan dengan bangsa. Kalau dulu menggunakan aturan dari Allah, sekarang menggunakan aturan dari manusia itu sendiri. Itu yang disebut New World Order.
pertanyaan saya sekarang, di dalam sistem kita hari ini itu lebih mirip yang New World Order-nya mereka atau lebih mirip dengan kekuasaan Islam pada abad pertengahan maupun kekuasaan Kristen abad pertengahan? Jawabnya apa? Lebih mirip dari ide mereka. Artinya yang disebut New World Order itu hari ini sudah terjadi. Jangan salah, bukan besok New World Order itu. Bukan yang seperti apa sih New World Order yang mereka, bukan. Ya New World Order itu yang sekarang kita hadapi itu. Karena new, mereka bilang new itu kan dulu ketika ini belum ada. Bagi kita hari ini sudah bukan new lagi, udah old ini. Old World Order bagi kita. Dan kita nanti akan kembali ke yang lebih baru lagi. Khilafah Rasidah yang kedua itu yang lebih baru lagi. Nanti kan perjalanannya itu kan akan situ gitu kan. Ya, khilafah jadid mungkin ya. Ya baik, ini apa? Tadi ada yang ingin bertanya mungkin ya. Tadi siapa? Abu Hasan. Tadi siapa ya? Silakan yang akan bertanya tekan menu raise hand. Ya ini Abu Hasan Syirbuni ya. Mungkin orang Cirebon ya, kita coba. Betul nggak orang Cirebon? Silakan Abu Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran kasir, jazakumullah udah dikasih kesempatan. Dari Cirebon bukan Ustaz? Alhamdulillah saya. Silakan. Ya, ini karena tadi sudah dipaparkan panjang dan saya juga pengen singkat aja pertanyaannya terkait persepsi pemahaman tentang Dajjal. Kalau kita bicara Dajjal itu sepertinya sepertinya sudah ada kesepakatan antara agama-agama samawi, Islam, Nasrani dan Yahudi gitu kan. Tapi kesepakatannya berbeda. Artinya kalau orang Islam Dajjal itu musuh. Kedatangan Dajjal itu untuk dihindari gitu kan. Ya, betul. Sementara persepsi kalau misalnya saya tahu bagi orang Nasrani atau orang Yahudi gitu ya. Ya. Dajjal itu memang dinanti-nanti dan itu akan menjadi pemimpin baru bagi mereka. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan tentang persepsi Dajjal itu ada yang menggambarkan bahwa Dajjal mata satu itu adalah sosok makhluk yang bermata satu, atau mata satu itu artinya hanya konotasi ya bahwa ganda mungkin ya betul, kebijakan yang tidak ini gitu loh kan, akhirnya dikonotasikan sebagai mata satu. Nah ini bagaimana penjelasannya? Artinya apakah itu makna denotasi atau makna konotasi tentang terkait Dajjal? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya pertanyaannya. Silakan Ustaz Deni. Afwan Ustaz, saya tidak sedang dalam posisi untuk membahas tentang Dajjal, apakah itu makhluk secara fisik jasmani atau hanya sistem gitu. Afwan, dan butuh ilmu lebih untuk membahas itu. Tetapi yang saya pahami bahwa Dajjal itu ya ada fisiknya, ada makhluknya. Tapi soal detail dalil-dalilnya saya belum mengumpulkan secara lengkap untuk dipaparkan, kurang lebih seperti itu. Tetapi yang saya pahami, para ulama sepakat bahwa Dajjal itu ada fisiknya, bahwa dia adalah makhluk fisik. Nah, persoalannya begini. Sebelum makhluk fisiknya itu datang, yang membawa fitnah itu, fitnahnya juga datang terlebih dulu. Itu yang menarik. Nah, kalau hari ini sudah ada fitnah yang itu sifatnya seperti fitnah Dajjal. Sifatnya fitnah Dajjal itu apa? Sifatnya itu adalah nerakanya adalah surga, surganya adalah neraka. Haknya adalah batil, batilnya adalah hak. Sesuatu yang batil itu ditampakkan seperti seolah-olah yang hak, tapi yang hak itu seolah-olah seperti yang batil. Contoh,
sudah jelas-jelas bahwa LGBT itu dimurkai oleh Allah dari zaman Nabi apapun. Tetapi kemudian kok ada sebuah ide, sebuah peradaban yang mengatakan bahwa ini adalah demi kemanusiaan. Sementara syariat yang itu dari Allah akan mensejahterakan manusia, mengantarkan manusia ke surga, kok malah dikatakan sebagai jalan untuk memecah belah bangsa. Nah, itu sudah jelas. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi al-haq. Artinya apa? Menurut ulama bahwa Dajjal itu akan datang secara fisik pada suatu masa dan akan diawali oleh fitnahnya terlebih dahulu, dan fitnahnya itu adalah memutarbalikkan antara hak dan batil. Dan hari ini kita sudah berada di fase itu, fase di mana fitnah Dajjalnya itu sudah ada, tetapi fisiknya belum. Al-haq dibalikkan sebagai al-batil, al-batil dibalikkan sebagai al-haq. Itu yang bisa saya berikan. Afwan, Bang. Ya, luar biasa, ini menarik sebetulnya ya. Ustadz Donis tadi sudah menyampaikan dari awal di sebelum sebelum membuka kajian yang ngejapri ya, mungkin ini akan dibagi jadi 2 sesi mungkin begitu ya, karena mungkin masih panjang ini perjalanannya, ceritanya mungkin ya, atau pembahasannya mungkin ya. Begitu ya Ustadz Doni, mungkin bisa nanti disambung lagi atau seperti apa Ustadz? Bisa, mungkin besok pendek aja terus membahas pertanyaan-pertanyaan dah, mungkin yang ya. Insya Allah kalau pertanyaan-pertanyaan di Zoom sudah terekam, nanti Insya Allah untuk di YouTube kita copy paste. Ya betul ya, copy paste nanti disampaikan ke Ustadz Doni. Ya, terima kasih yang sudah hadir di Zoom ataupun di YouTube. Ya, mohon maaf tadi ada kendala teknis ya. Ini sudah beberapa hari ini kendala teknis internetnya sebetulnya ya. Kalau dicermati, dianalisa gitu ya, karena sering down sekarang tuh ya. Mungkin karena permintaan banyak yang memasang internet mungkin ya. Nah, ini untuk mengakhiri mungkin Ustadz Doni akan meng-closing dulu ya. Silakan Ustadz. Ustadz. Jadi kembali lagi ke judul, mengajak Fir'aun menyebut Dajjal. Sebenarnya lebih jauh lagi, tidak sekedar mengajak Fir'aun untuk menjemput Dajjal. Nanti kalau kita runut lagi, sebelum Fir'aun itu ada siapa, dan ujungnya adalah di iblis itu. Dan setelah Dajjal itu ujungnya siapa? Ujungnya juga di iblis lagi. Jadi sebenarnya kisah hidup manusia itu cuma itu. Bagaimana Allah menciptakan Adam, kemudian ada iblis yang menyeret ke neraka, dan pertempurannya itu. Dari zaman Nabi Adam dulu awal diciptakan sampai kiamat nanti, pertempurannya adalah itu. Termasuk pertempuran Fir'aun dengan Musa, termasuk pertempuran Dajjal dengan Imam Mahdi, termasuk hari ini pertempuran kita memperjuangkan Islam, memperjuangkan syariat dengan para penentangnya, itu adalah satu kitab besar. Dan Allah berjanji bahwa yang menang itu adalah yang al-haq, yang dari Allah. Yang peradaban dari iblis itu yang akan kalah, itu pasti. Jadi insya Allah kita akan semakin kuat berada di jalan ini, tidak akan tergoyahkan lagi, dan insya Allah kita akan meraih kemenangan. Demikian, mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya, dan jika ada al-haq itu semata-mata datang dari Allah. Maturun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Doni ya, barakallahu fiik, atas paparan ya, atas ulasan yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini menarik sekali tadi dari pembahasan, kami mencatat ada quote of the day ya, mungkin bisa dicatat sama rekan-rekan. Pernyataan dari Ustadz Doni ini patut diselami, dihayati ya. Ini ya saya catat ya, simbol Yahudi jadi hantu, ide Yahudi jadi menantu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Ya, simbol Yahudi jadi hantu, sedangkan ide Yahudi jadi menantu. Jangan sampai seperti itu. Sebetulnya ini pesan inti dari pembahasan ini tuh ya, jangan sampai kita takut terhadap simbol, tapi ide-idenya atau ajaran-ajarannya justru jadi menantu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, terima kasih atas kehadirannya bagi sahabat-sahabat di sini ngaji subuh yang sudah hadir. Sebetulnya ini sudah live streaming ya di YouTube ya. Hanya saja tidak seperti biasa tampilannya karena tidak menggunakan aplikasi tambahan, langsung dari Zoom ke YouTube ya dengan link baru ya.
Terima kasih. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita akan kupas lagi ya pembahasan ini ya. Kita berdoa senantiasa mungkin setiap di akhir-akhir sholat agar kita terlindung dari fitnah dajjal, fitnah dunia ya. Kita seperti itu. Nah, insya Allah dengan pembahasan seperti ini mudah-mudahan menjadi ikhtiar bagi kita agar kita terhindari dari fitnah dunia dan fitnah dajjal. Seperti itu mungkin ya arahannya ke sana. Demikian untuk menambah keberkahan kita baca surat Al-Asr, hamdalah dan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa membaca surat Al-Kahfi ya yang disunahkan oleh Rasulullah setiap hari Jumat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.